Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang case 2 yaitu berjudul Data Privacy and Confidentiality Breach. Adapun nama kelompok yang pertama yaitu Hairun Sodik dengan NIM 3 2023 16118. Kedua ada saya Fali Pangestu 3 2023 16124. Dan terakhir ada Basman Hafidz Al-Azhari dengan NIM 3 2023 16143. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke kasusnya. Adapun kasus tersebut yaitu menggambarkan situasi nyata yang cukup sering terjadi dalam dunia teknologi informasi, khususnya di perusahaan penyedia layanan internet, yang dimana seorang intern atau mahasiswa magang diberi tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan basis data pelanggan. Kemudian seluruh data tersebut disimpan tanpa enkripsi dan dibagikan secara ilegal oleh staf senior kepada pihak ketiga untuk kepentingan pribadi. Intern atau mahasiswa magang diminta diam dan tidak ikut campur, meskipun hal ini melanggar privasi, kode etik profesi, dan hukum Indonesia. Kode etik profesi menekankan tanggung jawab profesional dalam menjaga kerahasiaan data dan mencegah penyalahgunaan informasi teknologi. Dalam hal ini muncul beberapa isu penting yang mencakup etika profesional, tanggung jawab hukum, dan pelanggaran privasi. Untuk secara etika profesional, tindakan menyimpan data pribadi tanpa keamanan yang memadai jelas melanggar prinsip dasar confidentiality yang diatur dalam berbagai kode etik profesi, termasuk IEEE Code of Ethics dan ACM Code of Ethics. Kalau IEEE itu mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan kepentingan publik. Kalau ACM Code of Ethics yaitu bertindak untuk kebaikan masyarakat, menghormati privasi, dan menjaga kerahasiaan data individu. Terus untuk yang IET Code of Conduct, itu profesional wajib jujur, menghindari penipuan, dan menjaga integritas sistem, melindungi kerahasiaan data pengguna. Kemudian untuk hukum Indonesia yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP nomor 27 tahun 2022. Adapun secara hukum juga bertentangan dengan peraturan di Indonesia, terutama Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau PDP dan UU nomor 28 tahun 2000. Adapun secara hukum, tindakan ini juga bertentangan dengan peraturan di Indonesia, terutama Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 dan UU ITE nomor 19 tahun 2016. Untuk UU PDP yaitu data pribadi tidak boleh diakses, disimpan, atau dibagikan tanpa izin pemilik data. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Kemudian untuk UU ITE yaitu penggunaan data pribadi harus atas persetujuan pemilik data. Pelanggaran dapat dianggap sebagai tindakan ilegal penyalahgunaan informasi teknologi. Baik, untuk selanjutnya yaitu Possible Action 1. Remain silent. Kelebihannya yaitu tidak memicu konflik dengan atasan, aman dari resiko sosial jangka pendek. Untuk kekurangannya yaitu melanggar hukum dan etika profesi, membahayakan privasi publik, reputasi profesional intern dapat dihancurkan jika kasus terbongkar. Possible action kedua yaitu report to authorities. Kelebihannya yaitu sesuai kode etik profesi, memberi kesempatan perusahaan memperbaiki sistem. Ketiga, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data. Untuk kekurangannya yaitu resiko retaliasi dari pihak yang dilaporkan. Kedua, potensi konflik internal. Possible action ketiga yaitu consult with a mentor. Untuk kelebihannya yaitu mendapat arahan profesional yang lebih berpengalaman. Yang kedua, tindakan lebih aman dan terarah. Tiga, membantu mengalami keputusan secara etis dan legal. Kekurangannya yaitu
membutuhkan waktu. Yang kedua, tidak langsung menghentikan pelanggaran. Untuk personal decision, kami memilih untuk melaporkan pelanggaran terhadap pihak internal perusahaan terlebih dahulu dengan bukti yang terdokumentasi. Langkah ini menjaga integritas profesional dan memberi kesempatan perbaikan sistem secara internal. Ethical of reasoning, pendekatan deontologi Immanuel Kant. Keputusan diambil berdasarkan kewajiban moral untuk melindungi data dan menghormati hak privasi pengguna. Pendekatan utilitarianisme John Stuart Mill. Tindakan terbaik adalah yang menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Basman Hafiz Al-Hazari. Baik, saya akan melanjutkan ethical reasoning yang dibawakan oleh Khairun Sodik. Jadi, jika pelaporan internalnya gagal, maka langkah eksternal atau whistleblowing menjadi etis. Itu karena kewajiban profesional itu lebih tinggi daripada kepentingan pribadi atau organisasi. Lanjut, untuk reflection on professional responsibility. Nah, di sini profesional TI itu tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral. Nah, integritas dan transparansi itu adalah fondasi kepercayaan publik. Nah, mahasiswa magang sekalipun memiliki kewajiban etis untuk bertindak benar gitu. Nah, proteksi policy and solution. Nah, di sini enkripsi data dan sistem keamanannya harus berlapis. Habis itu non disclosure agreement atau NDA itu wajib dipasangkan. Kemudian pelatihan privasi dan etika untuk seluruh staf. Dan terakhir sistem pelaporan anonim atau whistleblowing system. Nah, di sini kesimpulannya adalah pelindungan data pribadi adalah aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, pelanggaran privasi ini bukan sekedar kesalahan teknis, tetapi penyelenggara etika dan hukum profesional TI itu wajib bertindak berdasarkan integritas dan tanggung jawab sosial. Nah, itulah dari kelompok kami. Mohon maaf kiranya ada kata kurang yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.